Tiga wanita yang pernah bersahabat di masa kecil bersatu kembali untuk menghabiskan waktu di pulau terpencil, Black Rock. Suasana santai berubah mencekam ketika mereka bertemu sekelompok pemburu lokal. Salah satunya ternyata kenalan lama. Setelah berbagi minuman di pantai, persahabatan dan kepercayaan mereka diuji dalam konfrontasi brutal yang penuh teror. Bisakah mereka bertahan dari kegelapan yang mengintai di pulau itu? Simak kisah lengkapnya dalam video alur film berikut ini, dan selamat menonton. Guys, go! Go! Cerita dimulai dengan tiga sahabat masa kecil, Abby, Lou, dan Sarah, yang bertemu kembali dalam perjalanan berkemah setelah berpisah beberapa tahun. Ketiganya pernah sangat dekat, tetapi seiring berjalannya waktu, keadaan berubah. Abby dan Lou khususnya, menjadi jauh satu sama lain setelah sebuah insiden selama tahun-tahun kuliah mereka. Pacar Abby telah berselingkuh dengan Lou, sahabatnya. Meskipun Lou telah berkali-kali meminta maaf selama bertahun-tahun, Abby tidak pernah bisa memaafkannya. Sekarang, beberapa tahun kemudian, Sarah telah menyusun rencana untuk menyatukan kembali Abby dan Lou. Dia diam-diam mengundang keduanya tanpa memberitahu mereka untuk pergi berkemah. Sarah memberitahu mereka bahwa mereka akan menghabiskan waktu bersama seperti yang mereka lakukan saat masih muda. Tempat yang mereka tuju adalah Pulau Black Rock, tempat terpencil yang pernah mereka kunjungi berkali-kali di masa kecil mereka. Itu adalah tempat yang penuh dengan kenangan lama, dan Sarah berharap itu akan membantu menyembuhkan keretakan antara Abby dan Lou. Begitu Abby dan Lou bertemu, ketegangan langsung terlihat. Mereka tidak berbicara selama bertahun-tahun, dan tampaknya tidak ada yang ingin berhubungan lagi. Perasaan mereka satu sama lain masih tegang, dan perjalanan itu terasa lebih seperti sebuah kewajiban daripada reuni yang menggembirakan. Namun, Sarah, yang berharap untuk menghidupkan kembali persahabatan lama mereka, dengan lembut mendesak mereka untuk mencoba memperbaiki keadaan. Namun segalanya berubah secara tak terduga ketika Sarah tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia menderita kanker dan tidak akan hidup lama lagi. Berita ini sangat memukul Abby dan Lou. Sarah mengatakan kepada mereka bahwa yang ia inginkan hanyalah mereka bertiga menghabiskan waktu bersama, seperti dulu, sebelum terlambat. Abby dan Lou masih enggan tetapi tersentuh oleh kata-kata Sarah, setuju untuk ikut perjalanan itu. Namun, saat mereka hendak berangkat, Sarah mengungkapkan bahwa cerita kankernya adalah kebohongan. Dia mengakui bahwa dia mengarangnya agar mereka bisa bersama. Dia ingin mereka berdua berhubungan kembali, melupakan keluhan masa lalu, dan menghabiskan satu perjalanan terakhir bersama sebagai teman. Meskipun Abby dan Lou kesal dengan tipu daya Sarah, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan, karena mereka tahu bahwa itu adalah kesempatan untuk menyembuhkan luka lama. I have cancer! What? What? They say 4 to 6 months is to have this final hurrah. It's okay. The thing that I want most, just the three of us together. Can we do that? Yes. Yeah. Can we do that? Of course. Yes. I do not have cancer, Oh my but God. it's everywhere. Me right now? Happen. I'm going, but I'm not happy. Mereka akhirnya berangkat dengan perahu ke Pulau Black Rock. Masing-masing dari mereka merenungkan masa lalu mereka dan bertanya-tanya, apakah perjalanan ini dapat membantu mereka membangun kembali persahabatan mereka yang hancur. Pulau itu tidak jauh dan memiliki banyak nilai sentimental bagi mereka bertiga. Saat mereka tiba dan melangkah ke pantai Black Rock yang familiar, Lou memeriksa ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Abby yang masih dalam suasana hati buruk, diam-diam mengungkapkan ketidakpuasannya dengan situasi tersebut. Dia belum sepenuhnya melupakan kekesalannya terhadap Lou, dan perjalanan itu tidak terasa semenyenangkan yang Sarah harapkan. Sarah yang ingin mencairkan suasana, mengumumkan bahwa ia punya kejutan untuk Abby dan Lou. Dia meminta mereka untuk menutup mata dan kemudian menyerahkan masing-masing peta beserta kompas. Peta-peta ini digambar oleh Sarah saat mereka masih anak-anak. Ketiga sahabat itu telah menyembunyikan sebuah kotak harta karun di pulau saat itu, sebuah kapsul waktu yang mereka pikir dapat mereka kunjungi kembali suatu hari nanti. Abby, yang tidak terkesan, menertawakan peta itu, dan menyebutnya tidak lebih dari sekadar gambar kekanak-kanakan. Tetapi Lou, yang tertarik dengan ide itu, ingin menemukan kotak itu juga. Jadi, dia meyakinkan Abby untuk bergabung dengan mereka.
I know, but it's gonna be great. Abby, dude. This is us. Oh, This obviously. is Sheila Beale's Ted. Yeah? Yes. Let's go! But I'm still so... Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam pulau, kenangan lama muncul kembali dan pertengkaran terjadi antara Abby dan Lou. Perkelahian berpusat di sekitar mantan pacar Abby yang telah berselingkuh dengan Lou. Lou mengakui kesalahannya dan berulang kali meminta maaf, tetapi kepahitan Abby sangat dalam. Lou mengingatkannya bahwa lelaki itu brengsek, dan yang terbaik adalah dia tidak berakhir bersamanya. Abby yang masih kesal tidak mau memaafkan begitu saja. Meski tegang, Sarah mencoba menenangkan mereka. Akhirnya, Abby pergi dengan marah, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak akan menemukan harta karun di hari itu. Jadi, mereka mendirikan kemah di pantai, berencana untuk bermalam di sana. Kemudian, Sarah berbicara kepada Lou, mendesaknya untuk meminta maaf kepada Abby karena dia tidak ingin perjalanan ini berakhir buruk. Lou yang frustrasi setuju untuk mencoba lagi. Dia tahu Abby belum melupakan masa lalunya, tetapi dia bertekad untuk memperbaiki keadaan. Dengan berat hati, Lou menemui Abby dan mencoba menebus kesalahannya. Sebelum Lou sempat meminta maaf, mereka terkejut sesuatu yang meresahkan. I'm just gonna say... Suara langkah kaki di hutan menarik perhatian mereka. 3 pria muncul dari hutan, masing-masing bersenjata pistol. Namun jangan panik dulu. Saat ini mereka tidak mengincar gadis-gadis itu. Orang-orang ini, Henry, Derek, dan Alex, datang ke pulau itu untuk berburu. Henry, yang mencoba meredakan ketegangan, meminta maaf kepada gadis-gadis itu, dan bertanya mengapa mereka sendirian di luar sana. Lou menjelaskan mereka hanya berkemah. Saat itulah Lou mengenali Henry. Dia berada di kelas yang sama dengan kakaknya di perguruan tinggi. Henry juga mengingatnya, dan Abby mengundangnya untuk bergabung dengan api unggun mereka. Yeah, Lou, Yeah. Why do you remember that? So, you guys want to join us, maybe? Malam harinya, kelompok itu berkumpul di sekitar api unggun. Henry menuturkan bahwa ia dan Derek pernah menjadi tentara, tetapi keduanya diberhentikan dengan tidak hormat. Abby, yang merasa agak mabuk, mulai menggoda Henry, membuat yang lain merasa tidak nyaman. Bet she did. Or anything, but I like your beard. And I like it. Thanks. For you. Sarah, yang khawatir dengan perilaku Abby, mengingatkannya bahwa dia sudah menikah dan harus tetap memegang kendali. Namun Abby menepisnya dan bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah beberapa saat, Abby menyelinap pergi, berpura-pura pergi ke kamar mandi. Di hutan, dia memanggil Henry dan memberi isyarat agar dia bergabung dengannya. Sarah dan Lou merasa tidak nyaman akan hal itu, tetapi tidak mengatakan apapun. Namun, Abby segera menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, merasa terjebak dan tidak nyaman. Get off me, Henry. Abby? Henry? What's going on? What happened? Ketika Henry menjadi terlalu agresif, Abby memukul kepala Henry dengan batu untuk membela diri. Yang lain bergegas menghampirinya, tetapi saat itu Henry terluka parah. Dia akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Derek yang marah mengeluarkan pistolnya dan ketegangan meningkat. Derek menuntut mereka membunuh gadis-gadis itu sebagai balas dendam atas kematian Henry dan Alex mencoba menghentikannya, tetapi Derek diliputi amarah. Gadis-gadis itu mencoba melarikan diri, tetapi Derek dan Alex segera menjatuhkan mereka. You fucking killed him! Hang on. Keesokan paginya, saat gadis-gadis itu sadar kembali, mereka mendapati diri mereka terikat dan tak berdaya. Alex dan Derek berdebat, dan Derek bersikeras gadis-gadis itu harus dibunuh. Alex protes, mengingatkannya bahwa mereka hanyalah wanita muda, putri milik seseorang. Namun Derek, yang dibutakan oleh rasa hausnya akan balas dendam, tidak peduli. Derek berkata mereka membunuh teman mereka, jadi dia tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Dia lalu mendekati Abby untuk membunuhnya. Awalnya, Sarah mati-matian mencoba membujuknya, bersikeras bahwa itu hanya kecelakaan dan bahwa dia harus menyerahkan mereka ke polisi. Ada undang-undang untuk ini, tetapi Derek lepas kendali. Kata-kata Sarah tidak berpengaruh padanya. Abby lalu berkata kepada Derek seberapa pengecutnya dirinya,
mengikat dan membunuh wanita tak berdaya, dan apakah itu menyebut dirinya seorang pria? Hal ini mendorong Derek lebih jauh dan dia mencoba memaksa Abby untuk melawannya. Memanfaatkan momen tersebut, Lou dan Sarah berhasil membuka ikatan tangan mereka. Sarah melempar pasir ke arah kedua pria itu dan mereka berlari ke arah hutan dan berpisah. You gotta tie up 3 girls to a tree to kill them. Do you think I'm scared of you? Derek dan Alex mengejar mereka sambil mengancam bahwa mereka tidak akan bisa bersembunyi. Dia akan menemukan mereka dan akan membunuh mereka semua. Dalam pelarian, Abby teringat peta yang diberikan Sarah padanya. Dengan mengikuti itu, dia mencapai tempat perlindungan yang pernah mereka bangun semasa kecil. Tak lama kemudian, Lou dan Sarah tiba, dan mereka bertiga gembira melihat satu sama lain masih hidup. Abby sambil menangis meminta maaf karena telah merusak segalanya. Satu nyawa telah melayang dalam perbuatannya. Lou dan Sarah meyakinkan Abby bahwa itu bukan salahnya. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup. Tetapi sekarang mereka semua harus segera pergi karena Derek tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Abby berkata mereka harus sampai ke perahu, karena itulah satu-satunya cara mereka bisa lolos. Tapi untuk itu, mereka harus menunggu sampai malam tiba. Mereka berencana memanfaatkan kegelapan untuk menyelinap pergi. Namun ini bukan rencana yang bagus karena Derek dan Alex tahu mereka akan mencoba pergi dengan perahu dan pasti akan menjaganya. Saat malam tiba, mereka bertiga sampai di pantai, tetapi mereka mendapati perahu mereka berada jauh dari pantai. Sarah mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi ke perahu itu karena airnya terlalu dingin dan mereka bisa mati hipotermia. Namun Abby bersikeras, tidak ada pilihan lain. Dia menyebutkan dia adalah perenang yang handal dan dia bisa mencapai perahu itu. Sarah berpendapat dia tidak akan bertahan lama di air dingin itu. Namun jika dia ingin pergi, mereka harus pergi bersama. Mereka bertiga lalu berjuang merayap untuk mencapai air. Dan kemudian seperti yang ditakutkan, Alex dan Derek melihat mereka. Sarah menjadi ketakutan dan bersikeras agar mereka kembali, tetapi Abby dan Lou menyuruhnya untuk tetap diam dan terus melangkah maju. Tiba-tiba, saat Sarah berdiri mencoba untuk kembali, Guys, We got this, Sarah. too far out there! Too far! Sarah, come on! Go! sebuah peluru mengenai kepala Sarah yang menyebabkannya tewas seketika. Lou dan Abby terkejut. Sebelum mereka dapat memproses apa yang terjadi, mereka mendengar lebih banyak suara tembakan yang ditujukan ke arah mereka. Karena putus asa untuk bertahan hidup, mereka melompat ke dalam air yang dingin. Derek mengejar mereka tanpa henti, sambil melepaskan tembakan dalam kegelapan. Lou dan Abby berusaha keras untuk mencapai perahu, tetapi jaraknya terlalu jauh dan airnya sangat dingin. Saat mereka lolos dari kejaran Derek, mereka memutuskan berenang ke pantai. Setelahnya mereka bersembunyi dengan aman di hutan. Karena menggigil dan kedinginan, mereka melepas pakaian mereka yang basah untuk menghangatkan diri dan berpelukan. Sambil berpelukan, mereka berduka atas kehilangan teman mereka. Sementara itu, Alex, yang masih berusaha menangkap mereka, jatuh dari tebing dan kakinya patah, sehingga Derek tidak dapat melanjuti pengejaran. Ini memberi Lou dan Abby kesempatan untuk melarikan diri. Namun karena kelelahan, mereka tidak sanggup menuju ke tempat aman. Tubuh mereka memar dan membeku dan Lou masih sangat terpukul atas kehilangan sahabatnya. Namun Abby menghiburnya dan mengingatkannya bahwa mereka harus meninggalkan pulau itu untuk bertahan hidup. Lou yang masih diliputi rasa bersalah, meminta maaf kepada Abby, dan mengatakan bahwa dia masih merasa malu atas tindakannya dulu. Abby meyakinkannya, mengatakan padanya bahwa tidak ada yang salah. Dia merasa lebih mudah menyalahkan Lou daripada menghadapi perjuangannya sendiri dalam hubungannya. Abby mengaku bahwa dia telah meninggalkan suaminya, Mike, tetapi tidak pernah memberitahu Sarah. Lou tersentuh oleh kenyataan ini dan mereka berpelukan. Mereka mengetahui bahwa Derek dan Alex memiliki senjata, jadi mereka membutuhkan senjata untuk melawan jika mereka ingin bertahan hidup. Saat itu, Abby teringat peta lama yang mereka temukan sebelumnya. Peta yang digambar saat mereka masih kecil membawa mereka ke tempat di mana mereka mengubur sebuah kotak bersama. Mereka menggali untuk kotak itu, berharap kotak itu berisi sesuatu yang berguna untuk membantu mereka dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Sebagian besar kapsul waktu yang mereka temukan berisi mainan masa kecil,
tetapi Abby menemukan pemotong kecil di dalamnya. Dia lalu menghabiskan sepanjang malam membuat senjata kayu. Keesokan paginya, Abby dan Lou pergi mencari Henry dan Alex. Mereka melihat perahu mereka di dekatnya, tetapi Alex sendirian. Derek tidak terlihat dimanapun. Satu-satunya jalan maju adalah membunuh Alex dan naik perahu. Abby memutuskan mereka perlu bertindak cepat, tetapi Lou memperingatkannya untuk bertindak cepat dan tepat. Saat Abby menyelinap ke arah Alex, dia terbangun dan mulai berteriak, berharap Derek akan datang menyelamatkannya. Abby mencoba membunuh Alex, tetapi dia melawan. Dalam perkelahian itu, Derek muncul dan menembaki mereka. Lou berlari keluar untuk membantu dan mengalihkan perhatian Derek dan bergegas masuk ke hutan. Abby menemukan senapan Alex dan dia menembak Alex yang langsung membunuhnya. Kemudian Abby menembak Derek namun meleset. Derek melarikan diri dan mengejar Lou ke dalam hutan. Abby lalu mengejar Derek untuk membantu Lou. Lou di sisi lain berhasil mencapai tempat terbuka, dan Derek berada tepat di belakangnya. Tanpa ragu lagi Derek segera akan menembak Lou, tetapi Abby berhasil menggagalkannya. Peluru Derek telah habis. Meski begitu, Derek belum siap menyerah. Dia mengeluarkan pisau dan mencoba membunuh mereka. Kedua wanita itu melawan, tetapi di tengah perkelahian itu, Lou terkena batu dan terluka parah. Akhirnya, kedua wanita itu, yang terluka parah, menyeret diri ke perahu dan melarikan diri dari pulau itu. Mereka kehilangan sahabat karibnya, tetapi mereka selamat dan akhirnya bebas. Cerita filmnya tidak terlalu rumit, tetapi bagaimana menurut kalian? Siapa yang bertanggung jawab atas semua peristiwa tragis ini? Siapa yang harus disalahkan di sini? Atau memang bahwa mereka mendatangkan situasi buruk pada diri mereka sendiri? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video alur film lainnya di sini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video alur film lainnya.